Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita melanjutkan daripada kitab yang kita baca. Kita sampai kepada bahasa An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Hadithun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairihi wa rawahu Muslim fi sahihi bima'na qala kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku gutahu. Nah, hadis ini membicarakan tentang kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib kita berikan nafkah, dan merupakan dosa besar atas seorang tatkala dia melalaikan kewajiban ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam adalah agama yang begitu lengkap dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, sempurna sudah. Sehingga aturan agama ini meliputi apapun juga yang kita keseharian mengerjakan. Apapun aktivitas yang kita lakukan, agama memiliki porsi tersendiri untuk membahas aktivitas itu. Ini memberikan nafkah merupakan kewajiban di dalam agama, yang mungkin seseorang itu berpikir bahwa kewajiban ini kalau sholat lebih utama pasti. Kalau ini ya ditinggal gak masalah. Udah, gitu. Itu kewajiban, ini kewajiban, dan gak bisa kita membandingkan ini atau ini, tidak. Ya. Nabi katakan kafa bil mar'i ithman. Ya. Nabi bilang kalau bahasa kita itu cukuplah akan ditimpakan dosa yang begitu besar terhadap seseorang. Ibn Ruslan bilang, beliau katakan, "Lau lam yakun lahu minal ithmi illa hadza lakafah li'azamihi 'inda Allah Ta'ala." Kalaulah di dalam urusan ini enggak ada dosa pun, sebenarnya juga udah cukup menjadi teguran buat siapapun juga ketika dia melanggar apa yang diminta, diatur oleh agama ini. Apa yang akan menimpa orang tersebut ketika kondisi bagaimana dia akan mendapatkan dosa yang begitu besar,
an yudayyi'a man yagut. Ya. Tatkala dia ini menyia-nyiakan, tidak peduli dengan mereka yang menjadi kewajiban dia untuk menafkahinya. Ya. Siapa mereka? Di antaranya tuh istrinya, anaknya, orang tuanya. Ya, orang tuanya. Orang tua. Ini kita bicara tentang orang laki-laki, ya, karena mau kewajiban itu orang laki. Orang tua laki-laki. Yang laki ini punya orang tua, bapak dan ibu, itu dia wajib. Di dalam hal ini kita harus membedakan mana kewajiban, mana kasih sayang. Ya. Karena mungkin ada yang mengatakan, oh kan orang laki itu punya mertua, kok nggak diperhatiin? Ya boleh diperhatikan dan itu pahalanya besar, tapi itu babnya, pintunya itu kasih sayang, bukan pintu kewajiban. Dia nggak wajib untuk menafkahi mertuanya. Ya. Tapi boleh nggak? Boleh, begitu boleh. Sama seperti anak laki-laki kita yang usianya sudah masuk usia akil baligh, kita nggak wajib menafkahinya. Waduh, masih sekolah, belum punya penghasilan, masih boleh nggak? Iya, nggak apa-apa. Cuma itu pintunya sudah pintu kasih sayang. Kita bicara tentang kewajiban di sini. Nah, bahkan lebih parah lagi, sudah dia nggak melakukan kewajiban, apa yang dia miliki diberikan pada orang lain. Sehingga dalam riwayat Muslim, hadis ini berbunyi, kafa bil mar'i itsman an yahbisa amman yamliku gutahu. Dosa sekali besar dosanya. Ini dari sisi makanan. Ya, begitu juga seseorang ketika dia punya tanggungan kewajiban terhadap mereka yang dia nafkahi, orang-orang itu pula yang jadi kewajiban seorang laki-laki untuk menjaga bagaimana kondisi dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi bilang dalam hadis yang lain bahwa yang awal mula nanti akan menjadi musuh seseorang itu bukan orang lain. Katakan awwalu ma yata'allaq bi rajulin yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Yang pertama kali menjegal orang di hari kiamat itu istrinya dan anaknya. Kenapa dijegal? Ya sebab mereka merasa gara-gara orang ini nih saya masuk neraka, kok dia masuk surga? Ya. Sehingga dalam hadis tersebut Nabi katakan, sampai istri dan anak ini berani mengatakan pada Allah, ya Rabbi agif hadzal zalim. Ya Allah, ini ada orang zalim, berhentikan dulu. Masih ada tanggungan dia, masalah dia yang dia belum selesaikan. Agif hadzal zalim. Maka orang tersebut dikembalikan lagi. Yang tadinya sudah selesai belum. Ketika dia lihat anak istrinya. Kebayangkan kita, orang yang selama ini kita mungkin istri kita bilang saya sayang kamu, dia bilang dia sayang kita. Terus cuma sampai umur 60-70 mati, habis itu jadi musuh. Relakah seseorang untuk menjadi demikian? Dan Allah sudah kabarkan itu. Dalam Al-Quran Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Itu bakal terjadi. Sehingga seorang laki-laki itu pun harus memastikan
siapa yang di bawah dia menjadi kewajibannya untuk dia bimbing di dalam urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sampai dikatakan seorang laki-laki itu kalau dia nggak buat wasiat untuk anak istrinya, ya, dan setelah dia meninggal gara-gara nggak ada wasiat itu anak istrinya masih melakukan hal-hal yang menyimpang, maka dosanya mengalir buat dia. Ya. Kita punya keluarga belum menutup auratnya, ya, keluar kepalanya nggak pakai kerudungan, pakaiannya masih begitu. Kita harus berusaha dengan cara yang terbaik pasti. Terus bagaimana? Ya siap-siap wasiat, biar nggak ngerepotin kita ntar hari kiamat. Ya, gimana tuh? Dulu sahabat tuh kalau tidur malam di bawah bantalnya wasiat dia. Ya, kita zaman sekarang kalau ngomong wasiat matian udah pusing. Aduh, nggak ada topik yang lain kan untuk dibicarakan. Nah, ini yang ini yang bakal terjadi sama kita semua. Kita nggak tahu, mungkin kita tidur nggak bangun lagi. Kalau dia nggak buat wasiat, maka dosa yang diperbuat oleh keluarganya itu terus mengalir ke dia. Tapi kalau dia buat wasiat, selesai. Kewajiban dia sudah sampai kepada puncaknya. Masalah anak istrinya mengikuti nggak mengikuti, bukan urusan dia, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini jelas sekali bahwa nafkah yang berupa makanan itu sangatlah diwajibkan. Ya, karena wajib. Kalau makanan wajib sama, itu juga makanan juga, cuma dari sisi yang lain. Itu makanan buat badan, ya, yang satu makanan buat ruhnya dia. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dikatakan la yatasaddaqal mu'min ala ghairi ahli. Orang tuh kalau mau sedekah, mau beri bantuan, yang pertama dilihat tuh keluarganya dulu. Istrinya perlu nggak? Anaknya perlu nggak? Terus orang-orang terdekat dia. Ya walaupun kan kalau orang terdekat nggak bisa selfie ya, habis ngasih nggak bisa difoto. Masa ia ngasih ke istri, saya sedekah sama istri foto, kan enggak. Sehingga itu banyak ulama bilang, orang-orang zaman sekarang, bukan sekarang ya, zamannya dia dulu, kisaran 50 tahun yang lalu, zamannya dia dulu, dia katakan orang zaman sekarang itu maunya tuh kesohor, tidak meletakkan sesuatu di tempat yang tepat. Gitu. Seharusnya enggak kita memilih kepada siapa kita memberi. Kepada orang terdekat, maka pahalanya itu akan double. Pahala sedekah dan pahala kerabat, silaturahmi. Ya. Jangan mengeluarkan sedekah kecuali kepada orang yang memang dekat hubungannya. Ya. Khususnya orang-orang yang menjadi kewajiban dia menafkahi orang itu. Yang kedua, dosa besar ya bagi orang-orang yang melalaikan hal ini. Jadi itu nilai pahala sedekah itu, kebayang nggak dalam Islam itu, subhanallah. Kita makan nih, kita cari uang halal, terus kita makan buat diri kita. Tahu nggak itu pahalanya sedekah? Buat kita sendiri itu Allah kasih pahala. Ya. Pahala apa? Pahala sedekah. Begitu. Buat keluarga kita apa lagi? Buat yang lain apa lagi? Buat kita sendiri ada pahala sedekah. Begitu. Bahasa lainnya tuh kita sedekah buat diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, ya, orang-orang yang memang memiliki kemampuan, ya, kemampuan di dalam menafkahi keluarga dan sanak keluarganya, maka dia diwajibkan untuk menafkahinya. Dalam ilmu fikih itu dijelaskan, seseorang kalau menikah, maka dilihat dia orang yang termasuk hidupnya itu lapang atau tidak. Kalau hidupnya lapang,
maka dia punya kewajiban untuk istrinya. Bagaimana makanannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana dan lain sebagainya. Kalau hidupnya sulit, itu diberikan oleh syariat setengah daripada yang tadi. Misalkan kalau makanan, yang satu misalkan berasnya seliter, yang ini berasnya setengah liter, dan lain-lain. Setengah dari yang pertama. Kalau nggak ada sama sekali, terus istrinya punya, ya, maka dia boleh ngutang sama istrinya. Bukan habis ngutang terus nggak dibayar, hutang, statusnya hutang. Karena dalam Islam itu uang istri itu uang istri. Ya, orang perempuan senang dengarnya. Uang istri itu uang istri. Ya, seorang laki-laki mengambil uang istrinya untuk menafkahi keluarganya, begitu. Cuma subhanallah, orang zaman sekarang dan perempuan-perempuan juga diberikan oleh Allah rasa kasih sayang yang berlebih di hatinya, sehingga dia rela uangnya itu digunakan untuk kehidupan keluarganya. Nah, hadis berikutnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Setiap pagi ada dua malaikat yang ditugaskan datang ke setiap seorang manusia. Ya, setiap bangun itu datang. Ya, setiap dia bangun pagi datang dua malaikat. Ya. Ya. Berapa tuh? Dua orang. Dua malaikat ditugaskan khusus oleh Allah untuk datang ke orang tersebut. Illa malakan yanzilan. Ya. Terus yang satu bilang, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dia berdoa, ya Allah, jadikan orang yang mengeluarkan hartanya di jalanmu. Ya. Orang yang mau ngeluarin nih, orang mengeluarin uangnya, ya, dalam ketaatan padamu, berikan dia pengganti. Makanya itu orang-orang dulu tuh, ya, pasti mesen kalau pagi itu sedekah. Ya, siapa aja yang kita temuin tuh kasih udah. Itu ada orang selalu sedekah dia tiap pagi. Biasanya tuh dia bawa makanan sepiring. Keluar dari rumahnya pagi-pagi, lihat siapa yang diketemuin pertama dikasih. Terus begitu dikasih. Gak pernah lepas. Satu hari dia keluar, tunggu lama, gak ketemu orang. Gak tahu kenapa lagi gak ada orang. Capek di luar rumah. Mau masuk gak terbiasa, bawa piring masih penuh, masuk ke dalam. Ketika dia lelah sekali, subhanallah, dekat dia itu ada keledai lagi ngorek-ngorek sampah jadi makanan. Dia pikir udah deh, daripada gak ada orang, kasih keledai aja deh. Begitu. Ada deketi keledai itu, dituang makanannya, keledai itu makan. Dia masuk ke dalam. Besoknya ketemu orang lagi. Sampai pada waktunya dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dimandikan jenazahnya. Ketika akan ditutup, kebetulan yang menutup jenazah ini orang yang soleh. Gitu. Dia lihat jenazah ini tersenyum, bergerak, berbeda kondisinya. Dia minta pada Allah, ya Rabbi, saya mau tahu kenapa ini orang ini. Ada apa? Kok senang banget kelihatan? Maka malamnya tuh dia ngimpi bertemu. Ditanya, ya fulan, kenapa kamu ketika saya mau tutup kok kamu tersenyum? Dijawab, ya saat itu Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kepada saya petunjuk
dengan amal ibadah yang mana saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang datang pertama kali itu mukanya keledai itu yang saya kasih makan. Ulama banyak bilang tentang hal ini. Bisa jadi itu sebab juga karena dia ketika memberikan keledai, apa yang mau dibanggakan? Nah, ada orang ngasih makan kambing satu, terus apa yang dibanggain dia? Nggak ada. Begitu. Artinya mungkin itu amalan yang paling ikhlas yang membuat dia diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang satu lagi bilang, dan Allah bilang dalam Al-Quran, Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian keluarkan, ya, pasti Allah akan mengembalikan hal itu, akan menggantinya. Nah, ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Pasti akan Allah ganti hal tersebut. Yang satu lagi malaikat bilang, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bikin orang nih yang sulit untuk berbagi, ngitungnya banyak banget buat berbagi, mumsikan. Ya, dia tahan, dia nggak mau berinfak. Nah, karena sifat pelit yang ada pada dirinya. Orang yang semacam ini, ya Rabbi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya. Apa itu talafa? Dikata yahtamil talaf dzalikal mal bi'ainih. Yang mungkin terjadi, ya, dari kalimat talafa, seperti malaikat ini doa gampangnya gini, ya Allah, ini orang nih gak mau ngeluarin duitnya, gak mau sedekah, gak mau mengeluarkan apa yang dia miliki, bikin yang dia miliki itu hilang. Bikin yang dimiliki itu hilang. Nah, ada juga ulama bilang lah, bukan hilang hartanya, tapi dikatakan fawat a'malul bir bitasyagul bighairiha. Dia akan hilang buat dia kesempatan untuk berbuat yang baik gara-gara dia berpikir untuk tidak mengerjakan hal tersebut. Bicara tentang infak, tentang apa? Memberi. Ya. Dikatakan apa sih dan jenis model bagaimana infak atau pemberian yang baik, dan juga apa yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, Al-Imam An-Nawawi pernah mengeluarkan pendapat tentang al-infak al-mamduh, ya, berbagi yang terpuji. Ya, ketika beliau mensyarahkan Sahih Muslim, beliau katakan hadza fil infaq fit ta'at wa makarimul akhlaq wa 'alal 'iyal wa dhifan was sadaqat wa nahwu dzalik bihaitsu la yudhammu wa la yusamma sarafan wal imsak al madhmum huwa al imsak an hadza. Yang dimaksud berbagi yang baik itu, kata Imam Nawawi, ya, adalah berbagi untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Berbagi untuk meningkatkan akhlak yang baik. Berbagi kepada bagian-bagian manusia tertentu, pada keluarganya, pada tamunya, pada teman-temannya, dan yang sebagainya. Sehingga ya, di dalam pemberian tersebut tidak sampai kepada orang yang pelakunya itu dikatakan ini orang nih seperti apa, menggarami air laut, mubadzir. Ketika apa tuh? Ketika dia lewat, dia lompat yang harusnya diurut, enggak, dia lompat kemana-mana. Nah, selama itu dikerjakan, maka itulah termasuk al-infaq al-mamduh. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud pemberian yang terpuji itu, ya, adalah
pemberian yang terkumpul di dalamnya perintah yang wajib dan yang sunnah. Ya, perintah yang wajib dan yang sunnah. Selama itu dalam konteks kalimat itu, ini kewajiban, ini sunnah, maka apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan di jalan Allah tersebut itu akan tergolong kepada al-infaq al-mamduh. Nah, apa yang bisa kita ambil di hadis ini? Di antaranya al-hadd 'ala al-infaq fil wajibat wal mandubat. Agama ini selalu menyemangati kepada siapapun untuk senang berbagi. Sebab jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita bagi kepada yang lain itu akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa pemberian kita kepada orang lain itu membuahkan doa dari malaikat untuk orang yang melakukannya. Ya. Dan kita tahu doanya malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima Allah. Itu merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi bilang, ketika orang berdoa berbarengan dengan doanya malaikat, doa orang itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebayang ketika kita memberi, ya, kali-kali aja ketika orang yang kita beri itu berdoa untuk kita, juga malaikat lagi berdoa, kita juga berdoa, bagaimana hasil daripada doa tersebut. Sampai Nabi bilang, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang doanya berbarengan dengan doanya malaikat, itu akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Konteks kalimatnya itu ini sering dijadikan sandaran kepada imam dan makmum ketika sholat. Ya, makmum kan ketika imam waradhdallin disunahkan menyebut amin, begitu. Nabi bilang yang aminnya sama dengan aminnya malaikat bareng, ya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aminnya malaikat berupa doa. Nah, yang ketiga, kita lihat bagaimana Islam menghinakan sekali sifat bakhil, pelit dalam segala hal. Begitu. Dulu Rasulullah SAW itu ketika berbagi sampai pada batasan dianya sendiri nggak kebagian. Begitu pula para sahabat itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah berbagi kepada orang. Ada orang terlambat datang kepada dia. Dia udah bagi-bagi banyak, habis, nggak ada lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, sini ke rumah. Karena dia bilang, saya nggak mau pulang kalau kecuali dapat bagian dari kamu. Dua ke rumah, tunggu sebentar. Sayyidina Abu Bakar masuk, nggak lama, taruh di tempat, gitu. Keluar tangan beliau nih, bawa. Di waktu yang sama, Rasulullah memanggil Sayyidina Abu Bakar, manggil orang, bilang Sayyidina Abu Bakar datang sini. Ketika dipanggil, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya nggak bisa keluar sekarang saat ini. Begitu. Sampai Nabi bingung, kenapa dia nggak mau keluar? Nabi samperin ke rumahnya. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Tunggu, saya ini belum dapat pakaian untuk nutupin aurat saya dengan baik, ya, untuk bisa ketemu sama kamu. Kenapa? Ya, barusan ada orang minta, begitu. Saya kasih pakaian saya sudah. Gitu. Sampai kepada titik itu, ya, kita mungkin nggak tahu deh tuh sampai titik mana kita. Nah, tapi itulah mereka ketika berbagi. Nah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari hal-hal yang buruk demikian. Nah, hadis yang berikutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil iqbal wa salahi sarakul halak wal arafina wa yu'tina faqma amma talabna faqma arjawna wa anna nafuru dhunub wa yasturu ayyub shuruk bi ajil matruk
يرضى عن خير محبوب أما رجلنا خاص بالمعامل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.